أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk ke poin setelahnya, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban setelah menjadi suami istri, kita harus tahu bahwasanya masing-masing laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban. Bapak-bapak di sini punya hak terhadap istri, dan itu Anda boleh tuntut kalau istri nggak lakukan. Ibu-ibu punya hak terhadap suaminya dan boleh ibu tuntut secara hukum syar'i di pengadilan kalau tidak dikasih. Saya akan mulai dengan kewajiban suami yang merupakan haknya istri. Ini ibu-ibu bisa tuntut, bapak-bapak wajib jalankan. Yang pertama, perlakuan yang baik. Namanya muasyarah bil ma'ruf. Jadi dalam Islam itu tidak ada orang ditendang, dipukul kepalanya, ditampar wajahnya. Tidak ada dalam Islam itu. Tidak ada suami begini dalam Islam. Kalau wanita itu sampai pada tingkat nusyud itu betul-betul membangkang, nggak mau jalankan kewajiban agamanya, nggak mau ngurus anak, nggak mau layani biologis, nggak mau ngurus rumah, keluar aja terus kumpul sama teman-temannya, nusyud. Maka pertama diingatkan, kau melanggar agama, nggak boleh, haram dalam agama ini. Nggak mau, dihajar. Hajar itu artinya diboikot, tidak digauli, pindah ranjang tidurnya. Sebagian ulama mengatakan pindah tempat, pindah kamar. Tidak mau juga, boleh dipukul. Tapi pukulannya kata para ulama ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Pukulan yang tidak berbekas. Diberikan gambaran oleh para ulama, yaitu dengan pukulan yang mengambil kayu siwak atau menggunakan jari telunjuk ditubuhkan ke tubuhnya, mengatakan kamu sudah salah. Itu saja. Kalau juga tidak mau lurus, maka pada saat itulah diceraikan. Pada saat itu diceraikan. Ya, jadi tidak boleh yang lain. Itu Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Memang itu sudah konsep dasarnya. Laki-laki dari dua lawan jenis ini dijadikan pemimpin oleh Allah SWT. Pemimpin berarti dia menaungi, melindungi, mendidik, ya, memberikan kebutuhan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki tersebut dengan kedudukan sebagai pemimpin dan atas harta yang dia wajib nafkahkan untuk istrinya. Suami bekerja, maka istri punya hak di harta itu untuk memutarkan roda kehidupan. Tidak sebaliknya, bapak-bapak tidak punya hak di harta istri. Istri dapat warisan, tidak boleh bapak bilang ini saya sudah naungin kamu 10 tahun sekarang bagi warisannya. Itu nggak boleh. Nggak ada hak kita laki-laki kepada harta istri kita, nggak ada sama sekali. Tapi hak istri kepada kita ada. Yani uang yang kita dapatkan itu kita wajib memberikan untuk nafkah. Apa itu nafkah? Kebutuhan dasar. Kalau tidak dikasih maka tidak berjalan putaran kehidupan. Roda kehidupan tidak jalan. Tapi bukan juga semua gaji, enggak. Ibu-ibu harus tahu, nanti saya jelasin di masalah nafkah. Tidak ada kewajiban suami memberikan semua gaji. Yang ada adalah memenuhi kebutuhan nafkah. Hanya itu, kebutuhan dasar. Kalau tidak ada maka tidak bisa makan, tidak bisa minum, listrik, air, telepon, kebutuhan dasar, gitu kan. Kata Allah, laki-laki pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian laki-laki sebagai kedudukan pemimpin dan juga karena mereka menafkahkan harta mereka. Kerja dikasih istrinya, gitu kan. Oleh karena itu, wanita-wanita yang baik, yang solehah, ialah wanita-wanita yang bisa memelihara diri mereka, tahu nilainya itu, sebagaimana Allah menjaga mereka, memelihara mereka. Jadi wanita itu dalam Islam sebelum menikah wajib ayahnya menafkahinya sampai dia menikah. Kalau dia gadis tua tidak menikah, ayahnya tetap wajib berikan nafkah. Ayahnya mati, saudara laki-lakinya, gitu kan. Ayahnya, saudara laki-laki tidak ada, pamannya wajib dinafkahi, dibiayai. Dia terlindungi wanita ini. Kalau sudah nikah,
suaminya, orang laki-laki yang baru dia kenal, punya wajib menaungi dia. Kata Allah, oleh karena itu, wanita yang salihah, yang patuh sama Allah adalah wanita yang tahu kadar bagaimana Allah memelihara mereka. Di bawah naungan orang tuanya sebelum nikah, di bawah naungan suaminya kalau sudah menikah. Ya. Kalau ada wanita yang kalian nikahi punya nusyul, pembangkangan, maka nasihatilah mereka dengan baik. Kalau mereka nolak, pisahkan mereka di tempat tidur, jangan digaulin. Kalau mereka nolak, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti. Tadi saya kasih contoh dengan kayu siwak atau jari telunjuk dipukulkan ke tangannya, memberikan isyarat kalau dia sudah salah, gitu kan. Kalau nolak baru diceraikan. Kata Allah, tapi kalau mereka sudah mentaatimu, udah minta maaf, udah coba memperbaiki, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi dalam Islam tidak ada istilah dendam ya. Jadi Bapak Ibu tolong dalam rumah tangga kalau mau bahagia, jangan selalu ungkit-ungkit yang sudah berlalu. Kalau pasangan sudah pernah salah, minta maaf, lupain, sudah buang di lautan, jangan disebut-sebut lagi. Itu jadi senjata syaitan. Dulu kamu pernah begini, dulu kamu pernah begini, itu dulu, selesai. Kalau kita mau ungkit semuanya terlalu banyak kesalahan, gitu kan. Jadi tidak boleh diungkit-ungkit itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban dengan sanad sahih, orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini bagi laki-laki. Dan orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling lembut dan baik pada istrinya. Nah, jadi di sini kita disuruh berlemah lembut. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, berbuat baiklah pada kaum wanita atau istri, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok dari tulang adalah bagian atasnya. Jika kau paksa meluruskan, maka kau akan mematahkannya. Dan jika kalau kamu biarkan bengkok, maka dia akan bengkok terus. Maksudnya di sini tulang rusuk, kalau kita lihat ya, itu kan bagian atasnya miring ya. Kata Nabi SAW, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok bagian atasnya, maksudnya akal fikirannya. Wanita suka berpikir pendek, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, kalau kau luruskan, jangan dengan kasar, karena kau akan mematahkannya. Dan jangan juga kau biarkan, karena kalau kau biarkan, maka dia akan terus bengkok. Maka pandulah dengan cara yang baik kaum wanita itu. Pandu dengan cara baik kaum wanita itu. Kemudian kalau bapak-bapak misalnya punya istri, mungkin ada satu sifat, dua sifat yang tidak baik, asal bukan kemaksiatan kepada Allah. Misal bapak-bapak mau maksimal, rumahnya harus rapi, luar biasa. Tapi ternyata ada sedikit yang masih kotor, masih sering harus diingatkan, sabarin aja, nasihatin, luruskan, gitu kan. Jadi seperti itu. Karena kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Bila ia membenci suatu sifat, maka ia bisa ridho dengan sifat yang lain. Juga Anas bin Malik berkata, pembantu Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, saya menjadi pembantu di rumah Nabi selama 10 tahun. Belum pernah saya temukan Nabi selama 10 tahun itu berkata kasar, apalagi sampai memukul istri juga anak-anaknya. Ya, juga pembantunya, juga pembantunya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik. Hak yang kedua, istri. Dan ini kewajiban suami, memberikan pakaian, makanan, dan tempat tinggal semampunya. Allah berfirman tentang kewajiban ini dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna lidayyiqu 'alaihin. Al-ayah. Tempatkanlah mereka para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian, dan jangan kalian menyusahkan mereka dan menyempitkan hati mereka. Dari poin ini juga saya ingin ditiberatkan Bapak Ibu sekalian, kalau ibu-ibu yang sudah, bapak-bapak dan ibu sudah punya anak mantu, maka bisa jadikan sebagai pegangan kalau anaknya sudah menikah, atau kita sendiri juga baru menikah. Maka ulama mengatakan dari ayat ini diambil pelajaran, setiap orang yang sudah menikah jangan numpang sama orang tuanya, pindah. Walaupun rumah orang tuanya mewah, bagus, dia harus pindah di kos-kosan, pindah kos-kosan, nggak apa-apa. Biar belajar, merasakan rumah tangga dari awal, nggak apa-apa. Dan orang tua jangan dihadang-hadang anaknya, biarin aja, gitu kan. Biarin mereka belajar berumah tangga, hadapin masalah kehidupan. Karena memang pasti kalau banyak terjadi anak mantu perempuan ribut sama mertua perempuannya, karena memang satu rumah. Si mertua mau nata bunga seperti ini bentuknya, hari ini mau masak yang ini. Si anak mantu pengen bunganya bermain, mertuanya mau warna kuning, mantunya mau warna merah, gitu kan.
Mertuanya mau bunga ros, yang ini mau bunga melati, nggak bisa. Yang ini mau masak sayur asam, yang ini mau masak sayur kacang hijau, dan seterusnya. Banyak macam masalah. Jadi harus rumah sendiri, nggak bisa. Ya. Satu sisi itu. Sisi yang lain juga harus si istri paham. Kalau suaminya pun mengajak dia tinggal sama-sama, dia harus bisa pindah. Jangan dia ngotot, enggak dia di rumah orang tua saya aja, ada AC, rumahnya bagus, mobil semua lengkap. Nggak bisa, sudah saatnya pindah. Udah saatnya pindah, memang saatnya belajar gitu. Itu yang Allah maksudkan di sini. Begitu pula juga dengan laki-laki, punya kemampuan walaupun cuma kontrak, jangan paksakan tinggal di rumah orang tua. Mungkin sebulan pertama, awal menikah mungkin, tapi setelah itu jangan dipaksakan. Biarkan istri kita berkembang, membuat sendiri kreasinya di rumah itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, jagalah para istri kalian, sungguhnya kalian punya hak atas istri kalian dan mereka punya hak atas kalian. Hak mereka ialah kalian memberikan terbaik dari pakaian, makanan dan juga minuman buat mereka. Sementara hak kalian dari mereka, mereka sudah disiapkan tempat tinggal, makanan, minum di rumah sudah dinaungin. Mereka tidak boleh memasukkan siapapun di rumah kecuali dengan sepengetahuan kalian. Dan mereka tidak boleh berkhianat, memasukkan sembarangan orang yang akhirnya mereka berselingkuh. Itu yang dimaksud. Juga sabda Nabi SAW, bertakwalah pada Allah di wanita, di istri kalian. Sebab mereka tanda kutip tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah. Dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberikan pakaian dan nafkah secara ma'ruf. Jadi ini pakaian, rumah, makanan ya. Ini secara umum sebenarnya masuk ke dalam masalah nafkah ya. Dan nafkah ini yang dikeluarkan oleh suami buat istri anaknya adalah pahalanya sangat besar. Ini pahala sedekah yang paling besar. Kata Nabi SAW, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, perang, dinar yang engkau infakkan pembebasan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, istri dan anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Dan di sini masalah nafkah. Tapi ibu-ibu tolong garis bawahi ya, jangan ditunggangin dalil ini mengatakan kalau gitu daripada kau bantu orang miskin kasih saya saja. Padahal dia sudah dikasih nafkahnya. Yang boleh dituntut hanya nafkah. Yang kalau tidak ada maka perputaran kehidupan tidak bisa berjalan. Kalau suami punya gaji 5 juta misalnya, nafkah di rumah dibutuhkan 3 juta, maka istri punya hak di 3 juta itu supaya bisa beli makanan dan seterusnya. Itu yang merupakan kewajiban. Selebihnya itu bukan haknya istri. Suami juga punya hak bantu orang tuanya, bersedekah, mungkin mau investasi usaha. Memang sudah begitu batas yang Allah kasih. Dan ibu-ibu lebih banyak dapat tuh, karena uang hasil punyanya ibu sendiri, suami nggak punya hak 1 rupiah pun. Kalau ibu masih punya hak dari suami yang nafkah. Jadi ini memang peraturan agama kita. Nabi SAW juga mengingatkan kepada para suami agar jangan juga lupa. Artinya kalau dia bersedekah buat keluarganya, dia juga sedekah buat dirinya sendiri. Ada orang subhanallah istrinya pakai baju yang bagus, pakai kendaraan bagus, dia sendiri berantakan penampilannya. Ini nggak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita tidak memperlihatkan nikmatnya. Kata Nabi SAW, mulailah bersedekah dengan dirimu sendiri dulu, lalu keluargamu, istri anakmu. Bila ada lebih, maka sedekahkan pada kerabatmu. Bila ada lebih, sedekahkanlah secara umum. Ada sebuah hukum syar'i di sini terjadi pada Hindun, istri Abu Sufyan. Dua-duanya pada saat setelah masuk Islam di pembebasan kota Mekah, sempat Hindun datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang syahih. Syahih itu pelitnya luar biasa, super. Dia nggak mau tahu, nggak pernah kasih kebutuhan saya, gitu kan? Jadi dia kalau pulang ke rumah mau tahu sudah ada makanan, tidak mau tahu dari mana. Apakah boleh ya Rasulullah saya mengambil hartanya sesuai dengan kebutuhan saya? Karena dia tidak pernah kasih. Kata Nabi SAW kepada Hindun, ambillah yang merupakan hakmu saja. Misal tadi 5 juta gaji suami, 3 juta dia punya hak, nggak dikasih sama suaminya. Boleh dia ambil sampai batas 3 juta untuk kebutuhan rumahnya, untuk kebutuhan nafkahnya. Bukan dipakai foya-foya juga, enggak. Bukan dipakai beli baju 3 juta langsung. Tapi ini enggak, ini memang untuk kebutuhan kehidupan. Memang begitu. Boleh diambil, ambillah dari harta secara ma'ruf, kata Nabi, yang dapat mencukupi 2 keluargamu dan jangan kamu lebihkan. Karena kalau lebih maka menjadi haram. Selanjutnya yang ketiga adalah hak istri, kewajiban suami, perlindungan, pendidikan dan tuntunan yang berhubungan dengan kewajibannya.
Banyak bapak-bapak mau istrinya menjadi seperti apa yang dia inginkan, misal suka pakai baju warna merah misalnya, atau suka kalau pakai baju tidur tertentu, atau suka kalau rumah itu ditata seperti ini, atau suka dengan makanan tertentu. Dia belum pernah membahasakan pada istrinya, lalu dia tiba-tiba tersinggung kalau istrinya nggak jalankan. Nggak bisa, harus dipandu, jelaskan. Saya suka begini, saya suka begini, saya suka begini. Gitu kan? Satu hal yang saya sering berbagi dalam seminar kalau saya bahas buku yang saya tulis ini. Saya kalau di rumah, Bapak Ibu sekalian punya pengalaman pribadi. Saya bilang sama istri saya kasih duit dia, ini duit, kamu bisa beli baju yang kamu suka, apa saja, untuk kamu pakai, untuk saya pakai, untuk saya pakai, yang kamu suka. Misalnya kamu suka laki-laki, lihat laki pakai baju warna hitam, kamu beli warna hitam. Kamu suka baju apa saja beli, untuk saya pakai di hadapan kamu saja. Saya juga pribadi memberikan baju istri saya apa yang saya suka, gitu. Saya beli sendiri baju tidur yang saya suka, warnanya, ya. Bahkan sampai pada tingkat, mohon maaf, saya bukan otoriter ya, tapi saya juga lakukan hal yang sama. Istri saya juga boleh lakukan. Bau minyak wangi saya yang dia suka, maka saya suruh dia pilih yang mana kamu suka, saya akan pakai. Bau minyak wangi yang saya suka, saya suruh dia pakai dan saya belikan, gitu kan. Sehingga memang dalam masalah nanti ini akan rentetannya masuk ke masalah bahasan biologis, itu akan maksimal. Kita akan, apa yang kita harapkan dari pasangan kita dapatkan dan menutup pintu-pintu syaitan. Jadi perlu menuntun pasangan apa yang kita inginkan, gitu kan, dengan cara-cara yang baik. Terutama berhubungan dengan masalah kewajiban dia dan juga urusan ibadahnya. Harus, gitu kan? Harus di sini. Allah mengatakan dalam surah Tahrim masalah kewajiban ini. Tahrim ini surah nomor 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang, kurang lebih artinya ya, hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Itu konsep dasarnya. Ayatnya, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kata Allah SWT di sini, hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata para ulama ini berarti panduan, tuntunan, ya tuntunan yang harus dikerjakan. Bagi laki-laki yang حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى